Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 membahas tentang workshop dengan anggota 1. Setyaningsih NIM 1952004, 2. Anissa Septiana Dwi Pratiwi NIM 1952005, yang ketiga Winda Yulianti dengan NIM 1952006, yang keempat Galuh Kusumaning Tantri dengan NIM 1952011, dan yang terakhir Selvi NIM 1952004. Metode workshop digunakan untuk pembuatan keputusan dalam kelompok. Dalam hal itu dibutuhkan keputusan mengenai langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, bagaimana mengorganisasi langkah-langkah tersebut, dan bagaimana mengevaluasi langkah-langkah tersebut secara bersama dalam kelompok. Metode workshop terutama digunakan bila 1. Kelompok menginginkan adanya keputusan yang mengikat untuk suatu masalah atau rencana tindakan. Yang kedua, dalam kelompok terdapat beberapa kepentingan yang ingin terakomodasi dalam keputusan. Yang ketiga, dibutuhkan diskusi yang sangat terarah, produktif, dan menghasilkan konsensus. Keempat, dibutuhkan proses pembuatan keputusan yang dapat mengakomodasi kepentingan orang yang tidak pandai berbicara. Baiklah, saya Setyaningsih akan melanjutkan materi dari Mbak Winda mengenai kegunaan dari metode workshop. Metode workshop digunakan untuk, yang pertama, memberi ruang bagi setiap anggota kelompok untuk berkontribusi dalam proses pembuatan keputusan. Yang kedua, merangsang kreativitas dan energi dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, membangun konsensus praktis dalam kelompok. Yang keempat, menyatukan dan mensistematisasi ide-ide menjadi suatu pemikiran integral. Yang kelima, memfasilitasi formulasi dari berbagai inisiatif menjadi solusi bagi masalah dan isu yang dihadapi. Yang keenam, memberi kesadaran responsibility atau tanggung jawab dan stakeholdership atau multi kepentingan. Langkah-langkah workshop. Proses workshop pada dasarnya adalah mengajak seluruh anggota kelompok untuk mencurahkan ide, dimulai dari setiap individu, kemudian per kelompok kecil, dan pada akhirnya bersama-sama seluruh peserta. Setiap individu, kelompok kecil, dan juga seluruh peserta bertanggung jawab terhadap ide-ide yang berkembang. Karena itu pada akhirnya, ide-ide yang disepakati bersama akan menjadi konsensus kelompok. Terdapat 5 langkah atau tahap dalam melaksanakan workshop, yaitu Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh saudari Setyaningsih, yaitu mengenai tahap konteks. Membawa peserta pada konteks masalah dilakukan dengan mengajukan pertanyaan fokus. Kemudian yang kedua, tahap brainstorming atau curah ide, mengajak peserta menjawab peserta fokus tersebut dalam 3 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat individual. Peserta menuliskan beberapa ide kesal, beberapa kartu kecil atau kertas metaplan. Kemudian tingkat yang kedua, kelompok kecil, yaitu peserta membawa kartu kecil yang berisi ide-ide individual untuk didiskusikan di kelompok kecil. Salah satu kelompok kecil berdiskusi dan menghasilkan beberapa ide yang dipilih dari kartu-kartu ide individual. Ide yang dihasilkan oleh suatu kelompok kecil adalah konsensus dalam kelompok kecil tersebut. Fasilitator harus rajin mengingatkan ini pada setiap anggota kelompok kecil. Kemudian tingkatan yang ketiga, pleno atau kelompok besar. Setiap kelompok kecil membawa beberapa kartu kecil yang berisi ide dan ditempel di papan tulis. Seperti pada kelompok kecil, ide yang dihasilkan oleh pleno adalah konsensus bersama antar peserta. Fasilitator harus rajin mengingatkan ini pada peserta. Kemudian tahap kategorisasi, clustering, mengelompokkan setiap ide ke dalam beberapa kelompok kategori sesuai kemiripan masing-masing jawaban. Keempat, tahap penamaan. Tujuan dari tahap penamaan ini yaitu mengajak peserta lebih mendalami konsensus yang telah dihasilkan. Yang kelima, tahap refleksi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menjelaskan poin-poin yang dicapai dari workshop dan mengingatkan kembali pada peserta bahwa yang telah dicapai adalah konsensus kelompok agar setiap orang memahami makna dari konsensus. Kemudian untuk alur metode workshop akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Septiana. Terima kasih.
Baiklah, saya Anissa akan melanjutkan tentang alur metode workshop. Yang pertama atau A, menentukan tujuan. Pada metode workshop ditentukan tujuan objektif dan tujuan eksperimental. Tujuan objektif yaitu apa saja yang hendak diketahui, dipahami, dan diputuskan dalam workshop. Yang kedua, tujuan eksperimental. Tujuan ini yaitu bagaimana situasi dan interaksi para peserta dan isu atau pengalaman apa yang ingin dipahami peserta. B. Tahap konteks. Buka workshop dengan menjelaskan konteks dari masalah yang akan dibahas dalam workshop. Bagaimana alur proses workshop dan hasil apa yang mungkin dicapai. Untuk mencapai itu, fasilitator perlu mengajak peserta berdiskusi mengenai perlunya peran aktif setiap peserta, bagaimana peran fasilitator dan aturan-aturan yang disepakati bersama. Pada tahap ini, fasilitator mulai membuka pertanyaan fokus yang ditulis di papan tulis atau kertas plano. Fasilitator mengajak peserta untuk memikirkan pertanyaan tersebut. C. Tahap brainstorming. Fasilitator memulai tahap brainstorming dengan mengajak peserta membaca pertanyaan fokus. Beri beberapa contoh ide atau jawaban atas pertanyaan fokus untuk memancing kreativitas peserta. Mintalah pada peserta untuk memikirkan ide atau jawaban atas pertanyaan fokus tersebut. Mintalah peserta mengasosiasikan dan memikirkan kembali pengalamannya yang relevan dengan pertanyaan fokus. Lalu, D. Tahap kategorisasi. Tujuan dari tahap kategorisasi adalah mengorganisasikan jawaban atau ide kolektif yang terserah di papan tulis menjadi kelompok-kelompok kategori ide yang memiliki makna. Perkenalkan, nama saya Galuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Nisa. Jadi, di E, tahap penamaan, tujuan dari tahap penamaan adalah mengajak peserta lebih mendalami konsensus yang telah dihasilkan. Dalam hal ini, konsensus kelompok termuat menjadi judul dari setiap kelompok kategori. Pada tahap ini, peserta diberi kesempatan melakukan kritisi terhadap konsensus sebelumnya yang dicapai pada tahap-tahap sebelumnya. Pada akhir dari tahap ini, diharapkan telah didapat konsensus yang kuat dan dipahami bersama oleh kelompok. Yang selanjutnya yaitu F, tahap refleksi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menjelaskan poin-poin hasil yang dicapai dari workshop dan mengingatkan kembali pada peserta bahwa yang telah dicapai adalah konsensus kelompok agar setiap orang memahami makna dari konsensus yang dihasilkan. Akhiri workshop dengan refleksi pada beberapa poin yang telah menjadi konsensus. Sekian dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.